Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nugroho, alamat Malangan, Kalimacan, Kalijambe, Sragen. Dan ini istri saya, Siti Nurwahyuningsih. Untuk rumah di Gemolong, alamat Jaban, Kecamatan Gemolong. Usaha ini saya rintis pada tahun 2018 sampai sekarang. Awalnya saya penasaran dengan berternak lebah dan saya belajar berternak lebah. Lalu saya hasilnya melimpah tapi tidak bisa mendistribusikan, maka saya itu terus menjual ke khalayak ramai. Awalnya saya bekerja di Semarang di variasi mobil, saya bekerja di bagian sporing balancing dan di malamnya ikut di restoran. Karena saya ikut orang terus, jadi saya berpikir nggak akan berkembang kalau kayak ikut orang terus, maka saya terus ikut ke magang ke Jepang dan saya bekerja di Jepang selama 3 tahun. Saya setelah balik ke Indonesia memutuskan tidak akan balik ke sana lagi karena kalau di Jepang kesulitan dalam sholat berjamaah. Kalau sholat untuk di Jepang, saya sholatnya di apartemen. Jadi kalau mau sholat Jumat itu jarak tempuhnya lumayan jauh, harus naik kereta, harus ke kota, ke masjid di Jepang. Setelah di Jepang, saya memutuskan untuk memulai usaha di rumah. Saya memulai untuk usaha souvenir pernikahan awalnya. Habis itu sambil jalan saya penasaran dengan berternak lebah. Saya bertemu dengan teman yang berternak lebah, saya mulai belajar berternak lebah. Belajarnya dulu ke teman, yaitu teman waktu masih sekolah di SMK. Nah, saya bertemu dengan teman, ternyata dia peternak lebah juga. Terus saya mulai belajar dengan beliau. Untuk saya belajar beternak itu ya tidak itu berkali-kali itu belajarnya, jadi berangsur-angsur gitu belajar. Untuk waktunya ya itu lumayan lama juga itu dari proses belajarnya. Awalnya saya belajar berternak lebah karena ya pengen juga jadi peternak, jadi penghasil peternak. Tapi setelah di lapangan ternyata itu harus ke daerah yang menghasilkan bunga, yang menghasilkan nektar tersebut, yang jaraknya harus berpindah-pindah dari lokasi seperti di Temanggung, pindah ke Pati, pindah ke Subang, pindah ke Jawa Timur. Nah itu agak kesulitan kalau tidak kerja sama dengan tim. Awalnya saya juga masuk tim, tapi karena di sini tidak begitu banyak peternak, jadi saya sudah tidak ikut tim lagi. Insya Allah untuk madu kedepannya itu kemungkinan masih bagus. Untuk madu yang murni atau madu asli itu ya madu yang dipanen di musim bunga tersebut. Jadi stoknya terbatas, hanya di musim-musim bunga saja itu yang menghasilkan madu. Untuk madu yang tidak melihat musim itu biasanya madu sirupan. Kalau madu sirupan itu biasanya rasanya itu dan aromanya tidak ada aroma bunga, rasanya manis selurus terus. Biasanya kalau di musim penghujan itu lebah itu dikasih makan gula yang dicairkan, dan itu tidak boleh dipanen. Itu namanya gula sirupan, bukan madu itu. Ya walaupun itu keluarnya dari lebah tapi itu bukan madu. Kalau yang madu murni itu yang diambil dari nektar bunga sesuai musimnya. Untuk madu saat ini dikirim banyak yang di Kalimantan, Jakarta. Jadi sistem online, sistem keagenan dan reseller. Alhamdulillah untuk para pelanggan itu banyak yang cocok, banyak yang repeat order juga.
dari dulu memang saya sukanya jualan. Jadi dari orang tua itu berdagang, sampai sekarang itu saya senang dengan jualan. Untuk orang tua jualan kelapa. Dulu pernah jualan kelapa juga, itu merintis di Pasar Kalioso. Untuk saat ini pembagian hasil itu biasanya reseller itu dapat 10%, agen dapat 30%. Jadi disamaratakan, jadi biar semua dapat persenan semua, jadi sama rata. Untuk harga kita patok biar sama rata, jadi tidak harga saling menjatuhkan. Ya sama-sama merek, tapi jualnya sama semua, jadi tidak saling menjatuhkan penjual lain dan penjual yang satunya. Untuk harga yang berbeda itu pasti pernah juga ketemu harga yang berbeda. Nah itu biasanya kita peringatkan, itu pernah terjadi. Di saat itu kita peringatkan biar tidak merusak harga dengan merek tersebut. Untuk pengolahan packing saat ini saya hanya dengan istri saja. Ya di kemudian ini kita ada rencana untuk rekrut karyawan juga kalau sudah besar nanti mungkin. Cita-cita kita bisa menjual produk yang benar-benar dari nektar yang asli dan murni, dan dengan sistem jual beli secara syariah. Ya kita utamakan kejujuran dalam jual beli. Untuk saya sendiri selalu mensupport suami jika memang ingin berbisnis madu, sangat berharap agar madu yang didistribusikan itu benar-benar madu yang asli, karena juga kasihan nanti kalau yang meminum ternyata mereka harapannya ingin sehat dengan meminum madu, tapi kalau kita mendistribusikan madunya bukan benar-benar madu yang asli, pastinya itu sebetulnya akan merugikan orang yang membeli, seperti itu. Jadi selalu menyampaikan untuk selalu berkomitmen menjaga kualitas madu sesuai dengan musim-musim panen di bulan-bulan tertentu, dengan stok tentunya yang terbatas. Kalau dulu sebelum menikah dengan suami, sebetulnya suami sudah menggeluti madu, sudah menggeluti beternak juga. Terus setelah menikah dengan saya, akhirnya kita berpikir untuk memberikan nama brand, baik itu untuk Halal MUI dan lain sebagainya ataupun dari Dinkes. Jadi itu berlangsung ketika sudah menikah, baru muncul nama Madu Asli Taqwa tersebut. Oh iya, kalau untuk pertimbangan nama kan kita itu dulu itu berpikirnya yang simple tapi gampang diingat, terus juga kan berbaurnya juga. Madu sendiri itu juga ada ya di dalam Al-Quran, itu di Quran surat An-Nahl, jadi ada kaitannya. Kalau takwa itu kan jadi masih sejalan seperti itu. Dulu proses waktu pengurusan surat itu kita langsung ngurus di Kabupaten Sragen. Teknisnya dulu ya sampel, terus mengisi beberapa data-data seperti itu, mengisi formulir dan lain sebagainya. Untuk MUI juga sama, itu yang penting kita mengikuti step by stepnya. Nanti insya Allah jika sudah memenuhi persyaratan maka hasil MUI-nya pun akan keluar. Iya, alhamdulillah atas pertolongan Allah, alhamdulillah banyak yang cocok dan juga banyak yang repeat order lagi. Dan kalau memang ada kendala, baik itu sebetulnya kalau kendala itu di Masjid Taqwa sendiri itu paling hanya karena hasil yang berbeda dari musim satu ke musim yang lain, jadilah rasa yang berbeda. Jadi kadang itu konsumen itu kok ini rasanya kecut kayak gitu. Jadi kalau misalkan order kembali, kadang requestnya jangan yang rasanya yang kecut ya Mbak, kayak gitu. Tapi kita ya kembali lagi stoknya yang masih itu apa, karena kan beda bulan, beda hasil panen. Ya insya Allah, karena memang madu yang murni itu ya sesuai dengan hasil musim panen tersebut, jadi pasti berbeda-beda. Tidak mungkin misalkan musim randu itu akan setiap bulan musim randu terus, itu tidak mungkin. Insya Allah masih bagus, apalagi kita sebagai umat Islam disebutkan sendiri dalam Al-Quran kalau madu itu bisa menjadi manfaat ya bagi manusia. Pastinya itu ya kalau kita umat muslim, kita insya Allah mengkonsumsi madu terus. Iya, kalau untuk anak-anak biasanya saya kasih madu, saya campur dengan air kafur gitu, terus saya minumkan ke anak-anak.
Untuk nama istri saya Siti Nurwayuningsih. Anak saya yang pertama namanya Sofia Azahra, sekolah di TK MTA Gemolong. Anak yang kedua Fatin Humaira Permata, sekolah di KB PAUD TK MTA Gemolong. Untuk anak yang ketiga masih umur 15 bulan. Awalnya saya diajak temen untuk ngaji, namanya Mas Said Widoyo, dia diajak ngaji. Terus saya cocok, langsung ya ikut aja. Saya waktu itu ya diajak ngaji waktu itu di keraton ya Mas, waktu itu masih belum ada di majelis pusat. Pagi-pagi diajak gitu ya, kalau ada cocok ya. Terus saya tiap minggu diajak berangkat terus. Saat ini saya ngaji di cabang Kalijambe 1, alamatnya di Saren, Kalijambe, Sragen. Saat ini saya diamanai kader kesehatan, jadi setiap ada tugas ke majelis pusat saya berangkat. Untuk tugas kader kesehatan itu membantu tim kesehatan, membantu mengabsen, membantu cek darah. Kalau untuk pertama kali ngaji dulu saya waktu masih kuliah di Kebumen, saya dulu ngajinya di perwakilan Kebumen di Pak Ustadz Momon. Jadi sebelum menikah dengan suami saya tinggalnya itu di Kebumen, seperti itu. Terus sekarang saya pindah di cabang Gemolong 1. Ya pastinya terlepas doa juga ya Mas ya, itu yang penting adalah ya mendoakan semoga bisnis madu ini barokah, bisa bermanfaat untuk orang banyak dan orang yang benar-benar ingin mencari madu yang asli, bisa kita menjadi wasilah ya. Pentingnya ikut ngaji karena ya kewajiban seorang muslim itu harus belajar agama sampai akhir hayat. Sangat penting sekali karena tanpa ilmu kita seperti orang buta, jadi kita nggak tahu cara beragama. Iya, kalau untuk tips pastinya namanya merintis usaha itu kan tidak semua orang langsung besar gitu ya Mas ya. Yang penting ya kita selalu tekun, selalu kita optimis selalu, ya, terus produk yang kita distribusikan juga produk yang bagus agar nantinya banyak konsumen yang cocok. Dengan adanya konsumen yang cocok, insya Allah pasti berlangganan seperti itu. Yang penting kejujuran dan kita sampaikan apa adanya saja. Kalau kita dalam berbisnis, dalam berjualan, kita mengutamakan kejujuran, di mana kita menjual itu tidak menipu konsumen, terutama jual apapun itu. Jadi kita menjual dengan apa adanya, menjual produk dengan produk yang berkualitas, menjual produk yang bagus. Madu ini banyak sekali di lapangan itu, madu yang oknum-oknum yang dikasih pakan gula itu, kebanyakan itu banyak sekali oknum peternak itu yang membantu lebah itu dengan dipakan gula, itu namanya madu sirupan atau madu SOS. Jadi kita sangat perlu sekali untuk mengedukasi. Beginilah madu yang asli murni itu yang dihasilkan dari nektar. Lebah itu mengambil dari saripati bunga dan panennya sesuai dengan musim bunga tersebut, dan tidak pernah bunga itu disesuai musimnya saja. Demikian dari saya, Muhammad Nugroho, owner Madu Taqwa 234 untuk program Rai Asa MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.